Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan dari segala tanggung jawab panggilan dan pelayanan kita di hari yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu sebagai landasan awal bagi kami untuk memulai seluruh kehidupan kami di hari ini. Ya Tuhan, urapilah kami, jamalah hati kami, dan berikanlah kami roh hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu, kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tugas Utusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diawali dengan sebuah pemberitahuan tentang Tuhan yang mengirimkan utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Tuhan ingin datang ke bait-Nya, dan kedatangan Tuhan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang menggetarkan jiwa manusia. Getarnya jiwa manusia diperlihatkan juga melalui pertanyaan tentang apakah manusia mampu bertahan menghadapi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dilihat seperti kedatangan seorang yang memurnikan dan menahirkan perak. Gambaran ini memperlihatkan pada proses penahiran yang Tuhan lakukan sehingga semua kenajisan hilang, termasuk bagi anak-anak Lewi. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Pengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Selanjutnya disampaikan kepada kita apa yang dilihat oleh Maleaki tentang masa depan kehidupan mereka lewat kurban yang disampaikan oleh orang Lewi demi Yehuda dan Yerusalem. Kurban yang mereka sampaikan dibandingkan dengan kurban-kurban yang menyenangkan bagi Tuhan di masa lalu. Pembandingan itu memberikan kesan jika persembahan yang disampaikan akan menjadi baik karena mereka telah mengalami penahiran. Dalam bacaan kita pada saat ini juga disampaikan bahwa jika Tuhan mendekati Maleaki untuk menjadi saksi ketika Tuhan ingin memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak takut kepadanya. Utusan Tuhan yang datang hendak memberitahukan hal ini sehingga ada harapan. Jika orang Israel mendengarkan, maka mereka akan kembali hidup dalam ketertiban. Utusan Tuhan juga datang untuk membawa pesan dari Tuhan bagi sesamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan. Firman Tuhan pada saat ini juga kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa keberadaan kita di dunia ini juga merupakan utusan-utusan yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan kirimkan. Dan sebagai utusan, maka yang harus kita lakukan adalah menyampaikan kabar baik kepada sesama. Bukan hanya sekedar menyampaikan juga, akan tetapi kita dapat memperlihatkannya dalam perilaku hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehadiran kita sebagai utusan Tuhan juga dimaksudkan untuk membantu orang lain menjadi sadar akan kehidupan berimannya. Kesadaran itu membawa mereka hidup secara baik dan hidup secara benar dalam keberimanannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang utusan yang dapat menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan bersama-sama dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Selamat menjadi utusan Tuhan dan selamat menyampaikan kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan selamat menyampaikan segala kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam keutusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang tugas tanggung jawab kami sebagai utusan-utusan Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di kehidupan di dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, tolong kami agar kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami sebagai utusan-utusan-Mu dengan baik dan benar. Tolong kami agar kami dapat mewujudkan setiap maksud Tuhan dalam pengutusan kami, dalam panggilan pelayanan kami kepada sesama kami ya Tuhan. Bapa, ajarlah kami agar selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal buruk yang ada di dunia ini ya Tuhan, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, kuatkanlah kami selalu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab panggilan kami ya Bapa. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan pada hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat indah ini kami satu hati, kami sama-sama berdoa untuk setiap kami yang setia mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan membimbing kami di jalan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar lewat renungan firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami dan dapat menjadikan kami pribadi yang lebih lagi bertanggung jawab dalam iman kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami.
Berikan kami jalan keluar ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat hingga daerah-daerah. Bagi setiap daerah-daerah kami yang ada di seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kenyamanan dan kedamaian, bahkan sukacita dari Allah menjadi bahagian mereka. Ya Tuhan, kami yang sedang bergumul untuk setiap studi dan pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami. Kami yang sedang berjuang untuk sebuah pekerjaan, Tuhan tolong berikan kami kesempatan untuk bekerja dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Bapa akan selalu menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari yang baru ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom.